Mari saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Kasih-Mu kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun tiada yang dapat satu kami banggakan dalam hidup kami. dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, Ini hidupku, pimpin jalanku. pimpin jalanku. Oh Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. aku, Kau alasan Engkau selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Kau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus pegang erat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih-Mu yang mampu mengubahkan kami Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ya Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup tanpa kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Engkau alasan. Oh, selama ku hidup. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Ku tak dapat hidup di
dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan tanpa kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Engkaulah yang menjadi alasan kami. Kami hidup hari ini untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini pun merupakan hari yang baik. Engkau sudah disediakan bagi kami untuk beribadah, untuk melayani dan untuk mengasihi Engkau. Berkati kami sekalian, tidak ada satupun yang lolos dari pandangan mata-Mu. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, pulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam buat kita semua. Hari ini kita berada di kitab Yosua. Pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat 15. Pasal 14 dari kitab Yosua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Kita akan bersama-sama membacanya. Ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu kepadanya, Ya. engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, Ya. tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ya. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku Ya. dengan sepenuh hati. Iya. Jadi Kaleb, salah satu dari 12 pengintai, itu pulang membawa kabar sejujur-jujurnya. Dia menceritakan bahwa waktu itu umurnya 40 tahun. Umurnya waktu itu adalah 40 tahun. Dan kembali dengan kabar yang jujur. Ya, tidak sama dengan 10 pengintai. Lanjut dibaca. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, Ya. sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ini dilakukan oleh Kaleb, ya, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya.
Jadi apa yang diinjak kakimu ya akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu. Jadi sekarang Kaleb seakan-akan menagih itu kepada Yosua. Terus apa yang dipesankan Musa? Silakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Ya. seperti yang dijanjikannya. Ya, Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. ya, Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku Telah. hari ini. Sekarang aku 85. Kaleb berkata, sudah 45 tahun. Ini bukan waktu singkat, tapi dia tetap setia, tetap taat, tetap berpegang teguh dengan imannya. Sebab itu dia berkata kepada Yosua, sesuai dengan apa yang dijanjikan Musa kepadaku. Dia mau menerima upah. Tapi dia tidak berhenti hanya pada upahnya, karena lanjut dikatakan ayat berikut, tolong dibaca. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku Di disuruh. ayat 11, walaupun saya sudah 85 pada waktu ini, kata Kaleb. Terus, Seperti kekuatanku pada waktu itu, ya. demikianlah kekuatanku sekarang Nah. untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi kekuatannya Kaleb umur 40 masih sama dengan ketika dia 85. Apa sebenarnya yang membuat Kaleb menjadi kuat? Karena dia hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Dia jadi orang yang jujur, berbicara sejujurnya, ya. Dia menguatkan orang-orang yang lemah, dan dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Itu sepenuh hati mengikut Tuhan. Jangan jadi orang Kristen separuh hati. Ya, separuh dunia, separuh kerajaan surga. Ya, dua-duanya mau. Tidak ada tengah-tengah seperti itu. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Ikut dunia, dunia. Ya, tidak boleh dua-duanya. Kakinya berpijak di dua tempat, tidak. Tetapi Kaleb berkata, aku mengikut Tuhan sepenuh hatiku. Ya, jangan jadi orang Kristen yang tidak mengikut Tuhan sepenuh hati. Lanjut dulu. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada Ya. waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Ya, Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. ketika itu Kaleb berumur 85 tahun. Dia masih kuat untuk berperang. Dia masih menagih janji daripada Tuhan melalui Musa. Dan dia berkata apa? Berikan bagianku pegunungan. Kalau pegunungan itu mendaki, naik, ya. Sedangkan bagi orang yang umur 85 tahun seperti Kaleb, naik itu mendaki itu tidak mudah. Tetapi dia penuh semangat. Dia masih kuat berperang. Dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dia masih melayani Tuhan dengan setia. Ya, 85 tahun aku masih sama dulu. Aku masih ingin berperang. Ya. Lanjut ayat 12. Mungkin Tuhan menyertai aku Ya. sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuneh Ya. dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi Hebron milik pusakanya. menjadi milik pusaka dari Kaleb. Terus Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh, ya, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, ya. karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. Kalau kita dengan sepenuh hati. melayani Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dengarkan sepenuh hati, setia sampai akhir, maka upahnya apa? Milik pusaka bagi keluarga, baik Kaleb maupun keluarganya. Jadi katakan
Sehingga aku menghalau mereka, tapi dikatakan itulah sebabnya ayat 14 Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Karena tetap mengikut. Ada upah buat jerih lelahmu. Bukan tidak ada upah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada upah. Kita belum bisa melihat mungkin sekarang. Tapi kalau kita tetap setia seperti Kaleb, ya 40 tahun mulai dia melayani, ya disuruh mengintai. 45 tahun dia menagih bagian pusakanya, upahnya 45 tahun. Dan dia berkata, ini pun saya masih suka berperang. Ya, masih suka melayani. Ya, itu kerinduannya. Ya, makanya diberkatilah Kaleb oleh Yosua yang jadi pemimpin pada saat itu. Nama Kaleb artinya anjing. Wah, tidak ada yang mau kasih nama anaknya anjing? Kaleb. Kaleb itu anjing. Tapi saya pernah dengar ada orang memberi nama anaknya Kain. Ya, Kain yang membunuh Habel itu. Jadi dia tidak mengerti. Ya, ini orang Kristen kasih nama anaknya Kain. Kalau saudara memilih nama untuk anak-anak saudara, pilih yang baik-baik. Pilih nama yang tepat, ya, bukan namanya bagus saja didengar, dipanggil dengan manis, tidak. Tapi apa arti dari nama itu? Semoga anak saya menjadi seperti itu. Menjadi seperti misalnya Yosua, menjadi seperti Yosua. Ya, Musa menjadi seperti Musa. Ya, misalnya Paulus, ya, menjadi seperti Rasul Paulus. Jangan sembarang kasih nama anakmu. Orang di dalam Tuhan tidak boleh sembarangan hanya mengasih nama anaknya. Ya, pilih nama yang baik-baik. Ya, jangan nama-nama juga dirubah-rubah, manis didengar, tidak. Arti nama itu yang lebih penting, biar anakku menjadi seperti itu. Tetapi Kaleb kok namanya anjing namanya? Anjing. Ya. Apa menyebabkan kira-kira namanya sampai disebut anjing? Mungkin karena orang tuanya melihat anjing itu adalah hewan yang setia. Anjing itu jenis hewan yang setia. Bukan hanya setia tetapi patuh kepada tuannya. Jadi kesetiaan dan kepatuhan atau ketaatan itu ada dalam kehidupan daripada Kaleb. Kaleb itu setia. Kaleb itu juga taat. Ya, patuh. Apa yang diperintahkan kepadanya itu dia lakukan dengan setia. Ketika Musa memerintahkan untuk mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan, dia melakukannya dengan baik, dengan setia, taat bersama Yosua. Dua orang ini, itu sebabnya hanya Yosua dan Kaleb itu masuk ke negeri perjanjian. Sedangkan Musa sendiri tidak masuk. Tidak masuk. Tapi mereka melihat negeri yang dijanjikan. Ini akhirnya. Bukan langkah awal kita yang menentukan. Langkah akhir kita itu yang menentukan bagaimana kita mendapatkan upah. Ya, saya ingat ada ordo pelayanan misi dari Katolik dari Katolik, ya, disebut ordo Dominikan. Mungkin ada yang pernah dengar ordo Dominikan. Domini itu artinya Tuan. Domini
atau sama dengan Tuan, atau sama dengan Lord, Tuhan. Tuhan. Kanis itu anjing. Kanis. Dominikan. Domini, Tuan atau Tuhan. Sedangkan itu kanis itu adalah anjing. Jadi ordo pelayanan misi dari orang-orang Katolik ini menamakan dirinya adalah anjing-anjingnya Tuhan. Anjingnya Tuhan. Artinya anjing hamba-hamba Tuhan yang setia dan taat. Itulah sebabnya hari ini saya memberikan tema dari pendalaman Alkitab kita ini, anjingnya Tuhan. Saudara mau jadi anjingnya Tuhan? Gak ada yang mau? Ya. Kaleb disebut anjing, tapi dia anjingnya Tuhan. Ya. Anjingnya Tuhan itu juga sama dengan hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan itu harus ditandai dengan kesetiaan dan kepatuhan. Bukan hanya mereka yang bergelar pendeta, pendeta muda, atau pendeta apa saja pembantu, tetapi hamba Tuhan yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan patuh kepada Tuhan. Itulah hamba Tuhan, itulah anjingnya Tuhan. Mari kita menjadi anjing-anjingnya Tuhan. Artinya punya kepatuhan kepada Tuhan, punya kesetiaan kepada Tuhan. Ya, sebab anjing itu binatang yang sangat setia dan patuh. Saya sendiri menyaksikan, karena anak saya yang bungsu itu kesenangannya, hobinya itu binatang-binatang, terutama anjing. Jadi ketika dia masih tinggal bersama-sama, dia mempunyai anjing peliharaan 2. Yang satu herder, yang satu anjing apa itu yang ekornya pendek, saya kurang tahu apa. Ya. Nah, anjing herder itu dibawa dari Jakarta atau dari Surabaya, masih kecil, naik pesawat lagi, bayar tiket. Ya. Tetapi 3 bulan itu sudah cukup besar. Dan sampai di Manado, dirawat, dipelihara, sudah jadi besar sekali, sangat besar itu anjing herder. Kalau dia diikat, ditaruh di depan rumah, dibakar. Tidak ada orang berani mampir dekat pegang pagar. Tidak ada, semua orang pasti menyeberang ke sebelah, dia takut. Padahal pagar kunci. Ya, anjing herder. Nah, ada satu lagi Rottweiler kalau tidak salah. Ya, anjing ini juga sangat patuh kepada anak saya. Kepada saya dan istri, anjing ini tidak terlalu mau dekat, karena mereka tahu, anjing tahu ini kita tidak dekat. Tapi dekat dengan pembantu, ya, yang menangani anjing-anjing ini, yang kasih makan. Mereka dekat. Tapi sama kami suami istri tidak, karena kami tidak terlalu dekat dengan anjing. Nah, kami lihat bagaimana anjing ini sangat setia. Masih jauh anak saya kalau pulang dari kantor, belum nampak. Kita ini tidak tahu bahwa anak itu sudah sementara dekat rumah. Tapi anjing ini tahu. Anjing ini sudah keluar ke pagar, ya. Dia punya slot itu, pada punya gemboknya itu, ya, kuncinya itu digoyang-goyang. Seakan-akan memberitahu kami yang di rumah ini, tuannya sudah pulang. Nah, dia bolak-balik dari masuk rumah keluar ke pagar.
Maksudnya memberitahu. Ternyata betul. Tidak lama anak saya sudah sampai. Ini masih jauh ini, 15 menit barangkali masih. Dia sudah tahu. Mungkin dia ingat jamnya, jam pulang dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi anjing ini sangat patuh sama Tuhan, setia. Kalau sudah pulang, anak saya itu dia naik sampai dia pegang dua tangannya di pundaknya. Ya, kakinya itu sandar pada dua pundak dari anak saya. Ya, anjing berat itu besar, herder. Ya, demikian juga kalau dia dibawa naik mobil jalan-jalan, dia tenang-tenang duduk di atas mobil. Ya, rasanya luar biasa ini anjing. Ya, setia sekali, patuh. Kita ini seringkali tidak berlaku seperti itu kepada Tuhan. Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita kurang menghadirkan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dalam suatu waktu kita sembahyang, ya, kita kurang merasakan jamahan kasih Tuhan. Kita tidak sadar setiap waktu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak sadar. Bahkan banyak orang masuk dalam rumah Tuhan lagi ibadah, tidak menghormati kehadiran Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bagaimana sikap kita? Begitu saya lihat anjing-anjing itu ketika diberi makan. Waktu dia makan dengan baik dan tenang sampai selesai, dibersihkan. Ya. Dan dia tahu menghargai orang yang kasih makan. Yang kasih makan itu anjing selalu adalah saya punya pembantu rumah yang sudah almarhum. Ya. Kalau dia anak saya dengan ini pembantu, ini anjing setia sekali. Waduh. Ya, dia tahu ini orang yang kasih makan. Manusia seringkali tidak sadar. Dia tidak tahu, tidak mau tahu dan melupakan orang yang kasih makan. Seringkali sidang jemaat tidak tahu menghargai hamba-hamba Tuhan yang sudah kasih makan. Makanan rohani, firman Tuhan yang membuat dia bertahan menghadapi banyak pencobaan, banyak tantangan. Ya. Dia tidak menghargai itu. Waktu mau diberi makan, dia tidak menghargai waktu untuk makan itu. Ya, seringkali malah jemaat itu mengatakan ini tak enak, itu tak bagus, ini tidak menghargai. Nah, kalau saya lihat anjing makan, kalau makanannya kurang enak untuk dia makan, dia tetap makan. Mungkin kalau ada yang hal-hal yang tidak bisa dimakan, dia pisahkan. Sama dengan saudara dan saya ketika dengar firman Tuhan. Ibarat kita makan daging ikan, kita kan tidak makan tulangnya. Hanya makan daging ikannya. Demikian juga kita dengar firman. Kita bisa memilah-milah, memilih. Ya, ini buat saya sangat bergizi. Demikian juga itu anjing-anjing. Ya, luar biasa. Kalau saya melihat anjing 2 ekor itu, wah, dia sangat tahu siapa yang kasih makan ini. Tapi pada kami yang tidak dekat, dia juga tahu, oh ini tuan rumah juga. Ini orang tuanya juga dari anak-anak pemiliknya dia. Hebat itu anjing. Ya, daya penciumannya. Nah, dia mengerti. Ketika dia sakit, salah makan, dia cuma duduk diam, dia memandang tuannya, minta belas kasihan. Coba bayangkan. Ketika sakit, anjing itu juga seperti itu, duduk dia. Ini anjing. Kadang manusia kalau tidak mengenal Tuhan dengan baik, dia tidak tahu bersikap seperti anjing. Anjing yang tahu bersyukur, anjing yang tahu kenal tuannya, anjing yang tahu
kapan dia harus melakukan tugas-tugasnya. Ya. Jadi marilah kita hari ini dengar tentang Kaleb yang namanya anjing itu. Bagaimana Kaleb ini melakukan sesuatu. Karena itu saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Mau tetap setia atau mau tidak setia. Kalau kita harus belajar setia, itu pilihan. Ya. Sebab ciri yang paling khas itu saya melihat anjing itu setia. Setia. Dibawa kemana aja nanti tunggu lama dia pulang ke rumah. Tidak lama-lama. Ya, sampai hari ini anak saya suka anjing-anjing. Ya. Ya. Mari kita belajar sifat dari anjing. Karena itu sifat yang diinginkan oleh Tuhan. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan itu kualitas. Setia melayani, setia kepada Tuhan. Setia bukan hanya sekarang, tapi setia sampai akhir. Setia sampai selesai. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Ya. ke dalam penjara. ini jemaat Smyrna diizinkan masuk penjara, menderita, ya, terus Supaya kamu dicobai supaya diuji. Dan- Tuhan menguji jemaat ini, apakah setia atau tidak. Ternyata mereka setia. Terus dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tuhan izinkan penderitaan 10 hari saja, tidak selama-lamanya. 10 hari penderitaan. Terus, Hendaklah engkau setia sampai mati. tapi Tuhan katakan, hendaklah kau setia sampai mati. Jemaat Smyrna ini menderita penganiayaan, tekanan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku izinkan itu terjadi. Tapi ingat, ada batasan, cuma 10 hari. Tidak selamanya menderita. Segala sesuatu yang terjadi sekarang ini dengan kehidupan kita, kehidupan gereja, kehidupan jemaat, kehidupan hamba Tuhan, itu seizin Tuhan. Tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Tapi untuk sementara ada batasan 10 hari dan tidak lebih. Tapi Tuhan mengatakan, setialah kamu sampai akhir, setia sampai mati. Demikian juga pasangan hidup. Pasangan hidup yang sudah siap untuk menikah. Sekali lagi saya katakan, jangan menikah sembarangan. Jangan hanya melihat luarnya, tetapi melihat sampai pola perilaku kehidupan sehari-hari. Harus punya waktu bergaul. Tidak cepat-cepat. Ya, sebab pernikahan itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Bahkan saya katakan bukan cuma 50 tahun. Tapi kesetiaan sampai akhir. Itu pernikahan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan di dalam Maliaki, janganlah pasangan itu tidak setia pada istri masa muda. Ya. Tidak mudah kan menikah. Orang di zaman sekarang ini kembali kepada seperti zamannya Nuh. Zaman Nuh orang kawin sesukanya. Nanti kalau tidak cocok pisah lagi. Akhirnya kalau tidak cocok, sekarang aku tidak mau cari pasangan yang sudah berlawanan jenis. Aku cari yang sama-sama aja jenisnya.
Ini kembali ke zaman di mana dekat Tuhan datang. Zaman ini zamannya Nuh. LGBT. Ya, itu zaman itu yang lalu sudah ada. Tapi sekarang terulang kembali. Karena diawali dengan ketidaksetiaan, tidak patuh, tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Diperhatikan baik-baik. Kita ini mau jadi anjing-anjingnya Tuhan. Kita mau jadi hamba. Hamba artinya itu orang yang melaksanakan perintah Tuhannya. Itu hamba. Ya. Puji Tuhan. Bilangan 14 ayat 24. Silakan dibaca. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, lain rohnya, hanya jiwanya, rohnya beda dengan bangsa Israel pada umumnya. Terus, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ikut Tuhan sepenuh, melayani Tuhan tidak separuh hati, sepenuh hati, baik dalam waktu senang maupun susah. Terus, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, ya, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, jadi akhirnya dia mendapatkan Hebron, milik pusaka keluarga daripada Kaleb. Tapi Kaleb itu lain jiwanya, lain rohnya, tidak sama pada umumnya. Jadilah orang yang seperti itu, tidak sama pada umumnya orang Kristen atau hamba Tuhan. Ya. Mereka cuma memeluk agama, mereka cuma melayani sekedar sebagai mata pencaharian. Jadilah seperti Kaleb, melayani sepenuh hati. Ya, maka dikatakan di situ dia kubawa masuk, salah satu orang selain Yosua yang masuk melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu diperoleh. Ya. Jadi hidupnya, jiwanya pada umumnya orang Israel tidak sama. Kita juga harus ada beda. Tampil berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Tampil beda dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada umumnya. Kalau kita ngumpul beribadah, hargai itu kesempatan beribadah. Waktu dengar firman itu waktu seperti anjing itu makan. Dia tidak pusing yang lain. Dia makan, menikmati makanan. Tahukah saudara, saya lihat anjing itu selesai makan, piringnya itu diambil oleh pembantu saya. Dia ekornya digoyang-goyang, ya dia gosok-gosok badannya sama pembantu yang kasih makan. Apa itu dia buat? Terima kasih. Terima kasih saya sudah makan, terima kasih sudah kenyang. Banyak orang Kristen tidak tahu terima kasih. Bertahun-tahun dipelihara firman Tuhan, tidak terima kasih. Satu waktu firman Tuhan ditinggalkan, tidak tahu berterima kasih. Dan itu keadaan manusia zaman akhir. Mereka beribadah tapi tidak mengalami kuasa ibadah yang merubah kehidupan. Karena itu kalau kita sudah ibadah, sudah dengar firman, berterima kasih itu sama anjing itu dekat mendekati pembantu saya, goyang-goyang tangan kakinya, ekornya. Dia goyang-goyang ekornya, maksudnya apa? Terima kasih. Kita harus habis makan firman Tuhan, menyembah dan jalan-jalan. Selesai firman, langsung pada keluar ke toilet. Tunggu dulu. Kadang-kadang bukan memang mau, kalau memang sudah tidak bisa ditahan, apa boleh buat. Selama kita masih bisa tahan, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk firman. Jangan dulu berhamburan keluar.
Ya, itu kadang-kadang kebiasaan saja. Tahan, selesai. Tapi kalau memang tidak bisa ditahan, apa boleh buat, silakan. Tapi orang ini tidak setiap minggu, tidak setiap ibadah, tidak. Tapi ada orang memang setiap ibadah, pasti dia lakukan itu. Ya, jangan jalan-jalan mutar-mutar, melakukan kegiatan lain. Dia menyembah, bersyukur. Saya melihat anjing itu seperti itu. Jadi dia punya tubuh, dia kasih gesek di kakinya, pembantu saya sudah makan itu. Ya, terima kasih. Dia duduk, dia melihat dengan matanya itu. Ya, saya sendiri tidak hobi, jadi saya cuma melihat, setia sekali. Ketika pembantu saya sakit ini, dia rasa kenapa ini orang ini tidak kasih makan saya, tidak keluar, sakit. Dia cari itu. Kalau bisa dia masuk ke rumah, dia pergi ke tempat tidurnya, mungkin duduk di situ menjaga. Ya, ada anjing seperti itu. Tuannya sakit, dia duduk di dekat tempat tidurnya tuannya, di kamarnya, tungguin tuannya yang sakit. Ini kesetiaan anjing, kepatuhan. Lah kita ini manusia, Tuhan hendaki mempunyai sifat-sifat seperti anjing itu, setia, patuh, taat. Ya. Itu yang dimiliki Kaleb, sehingga dia menerima berkat apa yang dijanjikan Tuhan, dia dapatkan dalam hidupnya. Sekarang Bilangan 13 ayat 30. Ini kita belajar tentang Kaleb, tentang kehidupannya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, Ya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. ini Kaleb, ya. Terus Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, ya, karena mereka lebih kuat daripada kita. beda kan? Coba ayat 30 baca. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Menenteramkan. Ini sangat penting dimiliki kita sekalian, punya jiwa yang suka menenteramkan, bukan mengacaukan. Jemaat harus bangkit untuk menenteramkan, memberikan kekuatan kepada yang lemah, bukan mengacaukan. Ya, terus Di hadapan Musa, ya, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, nah, sebab kita pasti akan mengalahkannya. ini kekuatan iman, kepastian iman dari Kaleb. Tidak, katanya kepada seluruh bangsa Israel yang takut, yang 10 pengintai, dia bilang tidak, kita pasti. Beda ya. Ini pastinya apa? Pastinya dengan iman, bukan pikiran yang positif. Pikiran positif tidak sama dengan positif iman. Ya. Iman itu beda dengan hanya pikiran positif. Pikiran manusia itu bisa berubah-berubah. Ya. Tapi pikiran kita yang digunakan itu ya bisa juga untuk sesuatu yang baik. Tapi beda, yang dilakukan Kaleb ini adalah sikap hati yang percaya. Pasti Tuhan menuntun kita, karena Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Mari kita setia juga. Dengan demikian dia menenteramkan bangsa itu. Ini diperlukan. Ya, banyak orang diperlukan ketentraman, menenteramkan. Karena itu jadilah pelayan-pelayan membantu, atau jemaat dengan jemaat. Mari bersikap seperti Kaleb, menenteramkan. Bikin orang tentram, bukan bikin kacau. Ya. Ayat 36 sampai 38 Bilangan 14.
kita belajar bagaimana kelakuan Kaleb. Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk Ya. mengintai negeri itu, Ya, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa ya, dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. ya, Orang-orang itu mati, mati semua. kena tulah di hadapan Coba Tuhan. kalau saudara tidak setia, tidak taat, tidak patuh, tidak punya kepastian iman, ya, yang dipakai pikirannya bukan pikiran positif, malah pikiran negatif. Terus, Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai ya, negeri itu hanyalah Yosua bin Nun Hanya. dan Kaleb bin Yefuneh. hanya 2 orang ini tinggal hidup. Ya, ada upah bagi usahamu. Mari kita berusaha untuk menjadi seperti Kaleb dan juga Yosua, mempunyai kepastian iman bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Kita akan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi bangsa Israel pada umumnya bersama 10 pengintai itu tidak percaya. Mereka takut melihat di sana bangsa-bangsa tinggi-tinggi, musuh-musuhnya kayak raksasa. Kita ini seperti belalang saja, kata mereka. Mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya kepastian iman. Artinya orang yang punya kepastian iman itu percaya kepada firman Allah. Apa yang dikatakan Allah itu ya dan amin. Itu orang punya kepastian iman. Kalau orang tidak punya kepastian iman, itu lain kali cuma pikirannya. Besok saya ujian, tidak usah belajar, pasti saya pasti berhasil karena saya anak Tuhan. Itu pikiran positifnya tanpa belajar. Tapi iman itu tidak berkata seperti itu. Kepastian iman itu percaya apa yang dikatakan Tuhan. Itu firman Allah yang kita pegang. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar hidupan. Jadi jangkar yang kokoh, yang tidak bisa menggeser kita. Iman itu dari perjanjian Tuhan tidak bisa menggeser kita punya hidup. Hidupnya tetap kuat. Dan orang-orang seperti ini menerima pahalanya, upah. Ya, upahnya didapatkan. Itulah Kaleb dan Yosua. Mereka memiliki tanah perjanjian karena iman. Dan Kaleb menerima khususnya Hebron. Bukan hanya dia, tapi bagi keluarganya juga. Ya. Belajarlah seperti Kaleb. Jujur. Mari kita baca ya. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun Ya. ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu Ya. dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Ya. Dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, sejujur-jujur. Sekarang cari orang jujur sekali jarang bisa. Ya. Sekarang orang banyak berlaku tidak jujur. Tuhan cari orang yang jujur. Kalau bilang aku memberikan kabar yang sejujur-jujurnya. Ya, kabar yang sejujur-jujurnya. Waktu itu usianya 40 tahun. Dan itu hidupnya dipertahankan sampai usia tuanya. Dan dia berkata dengan sejujurnya, sekarang aku 85 hari ini. Kalau saudara diberi umur panjang, dapat ulang tahun, apa yang saudara katakan di ulang tahunmu? Ayo, cuma senang aku bertambah umur, cuma senang aku dapat kue ketar. Sudah senang orang menyanyikan happy birthday. Ya. Setiap ulang tahun kita
Harus ada satu komitmen kepada Tuhan. Dengan jujur, hari ini Tuhan, aku genap umur sekian. Aku ingin menggunakan hidup saya untuk apa? Sebab setiap hidup nafas yang diberikan Tuhan pada kita, itu ada yang diminta Tuhan dari kita. Setiap perpanjangan umur ada maksud Tuhan. Tuhan memperpanjang umur kita, memberi nafas dengan maksud supaya kita patuh kepada perintahnya dan setia beribadah melayani Tuhan. Ya, kini aku juga sudah berumur lanjut. Tapi walaupun belum sampai seperti Kaleb 85. Tapi dari muda juga saya melayani sampai saat ini. Saya juga ingin berkata sama Tuhan, Tuhan, biar saya di umur yang lanjut itu seperti Kaleb, saya masih ingin melayani Tuhan. Setiap hari ulang tahun saudara, buat satu komitmen dengan Tuhan. Buat satu perjanjian. Sama Kaleb. Apa kata Kaleb? Hari ini aku 85. Tapi aku masih apa? Kuat untuk perang. Ayo kita baca. Ya. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, Ya. seperti yang dijanjikannya. Ya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sudah 45 tahun lamanya. Jadi 85 sekarang aku. Terus. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Ya. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Hari ini aku hari ulang tahunku, kata Kaleb. Ulang tahun ke-85. Tapi aku masih sama kuat. Masih semangat. Banyak orang muda masih 25, 30 sudah loyo. Tidak ada semangat. Melayani pekerjaan Tuhan tidak semangat. Lebih suka duduk-duduk. Hanya duduk-duduk. Nongkrong. Di muka apa? Gadget. Rata-rata sekarang orang. Gadget ini daya tariknya besar. Ya. Dia cuma foya-foya dengan hidupnya, tidak berguna. Tapi Kaleb mengatakan, hari ini umur saya 85. Dia bikin komitmen dengan Tuhan. Tapi aku masih mau berperang. Ayat 11 tolong dibaca. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Ya. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Iya, dia memberi semangat. Seperti waktu Musa menyuruh saya mengintai. Aku masih sama, belum loyo, belum lemas. Terus, seperti kekuatanku pada waktu itu, ya, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Berperang artinya dia tetap melayani. Saudara, tiap kali ulang tahunmu bikin satu perjanjian. Tuhan, hari ini Engkau menambah usia kepada saya. Lalu apa yang kamu buat untuk Tuhan? Dengan usia itu, kalau kita masih hidup, diberi hidup, tentu Tuhan punya maksud. Jangan hidup itu tidak berguna. Ya, cuma duduk-duduk. Malas-malas, ya, di muka gadget, HP, sebagainya, atau cuma jalan-jalan, tidak ada. Tapi mari kita belajar, ketika kita diberi tambahan umur, pakai Tuhan, saya mau melayani Engkau, lebih giat, lebih sungguh-sungguh Tuhan. Mengasihi Engkau. Kalau yang lalu itu saya tidak sungguh-sungguh. Sekarang dengan hadiah ulang tahun ini saya sungguh-sungguh. Itu yang digunakan oleh Kaleb. Aku hari ini 85. Aku masih mau berperang, keluar masuk.
Apa yang dia minta? Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Pegunungan. Wah, ini pegunungan ini. Luar biasa. Umur 85 minta pegunungan. Bukan tanah dataran. Tanah yang datar, tapi bergunung-gunung. Masih suka mendaki gunung. Untuk apa? Berperang. Menghalau musuh. Jangan masih muda. Dan ada semangat. Ya, semangat. Terus. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ya. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Iya, orang enak, raksasa-raksasa, kotanya berkubu-kubu. Berarti musuhnya kuat-kuat. Tapi dia tidak takut. Dia bilang, kasih aku itu pegunungan. Pegunungan itu mesti mendaki, naik, bukan turun. Waktu kita tua, kita tetap naik rohani kita. Terus, mungkin Tuhan menyertai aku, ya, sehingga aku menghalau mereka, ya, seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan janjikan. Saya berhenti di kata sejujurnya. Aku berikan kabar jujur-jujur. Jadi Kaleb ini orang jujur, berbicara jujur. Sekarang banyak hamba Tuhan tidak jujur. Banyak juga jemaat Tuhan tidak jujur. Banyak suami tidak jujur, banyak istri tidak jujur, banyak anak tidak jujur, tidak memberitahu yang sejujur-jujurnya. Kalau tidak jujur berarti kita berdusta. Tuhan benci orang yang berdusta. Tuhan katakan, aku benci dusta. Harus belajar berbicara yang jujur. Kalau tidak, ya tidak. Kalau ya, ya. Inilah Kaleb. Mengapa Kaleb diberkati Hebron menjadi miliknya? Milik pusaka, artinya seluruh anaknya turun-temurun mewarisi Hebron. Karena dia belajar jujur. Kenapa sampai tuanya Kaleb masih kuat melayani? Karena dia jujur. Kenapa Kaleb masih makan dengan penuh kenyamanan, kelimpahan? Karena jujur. Jadi ajar anak saudara jujur. Orang tua ajar jujur. Jangan orang tua ngajar anak tidak jujur. Kalau ya bilang ya ya. Ada orang tua bilang begini pada tukang tagih. Dia bilang sama anaknya, ada nanti itu om datang ya sebentar. Kalau om itu datang, bilang saja mama tidak ada di rumah ya, atau papa tidak di rumah. Jadi anak-anak ini, anak kecil, diajari tidak jujur sama orang tuanya. Tukang tagih datang, mama papa tidak mau bayar, lalu mereka sembunyi di rumah, lalu bilang sama anaknya Joni, tolong nanti kalau ada itu om itu kamu lihat dekat sudah di sini, kamu keluar buka pintu, katakan mama papa tidak ada di rumah ya. Jadi anaknya tidak diajar jujur. Anaknya keluar ketemu orang tukang tagih itu, dia bilang begini, papa mama bilang kalau om itu datang kasih tahu dia mama papa tidak ada di rumah. Anak ini jujur. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak bisa menjadi kecil seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk surga. Anak kecil tidak tahu bohong. Orang tuanya itu sering bohong. Ya dah. Kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa mewarisi surga. Kata Yesus. Anak kecil yang polos, anak kecil yang jujur, anak kecil yang tidak pandai berdusta.
Ada upah bagi orang berbicara jujur? Ada. Mau terima upah? Seperti Kaleb dapat upah, Hebron menjadi warisan dia. Orang yang jujur itu pasti dapat upah. Orang yang tidak jujur tidak ada upahnya. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, Ya, yang berbicara dengan jujur, berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, tuh menolak ke penipuan, untung pemerasan, yang mengebaskan tangannya Ya. supaya jangan menerima suap, supaya jangan terima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, iya, yang menutup matanya ya, supaya jangan melihat kejahatan. ya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Orang ini aman. Terus Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. kubu di atas bukit, di atas pegunungan, seperti Kaleb. Terus Rotinya disediakan, roti disediakan, air minumnya air terjamin. minumnya tersedia, artinya Tuhan pelihara. Tuhan berkati orang yang bicara jujur, yang punya hati yang jujur. Tuhan yang pelihara. Ku tahu dia pelihara saya. Jujur. Ngajari anak jujur. Kalau anaknya tidak jujur, periksa dulu orang tuanya, jujur enggak? Ya. Nah, Kaleb inilah memiliki Hebron karena jujur, memberikan laporan yang jujur kepada Musa, kepada atasannya. Semoga Kaleb ini menjadi berkat untuk kita. Jadilah anjing-anjingnya Tuhan. Ya, saya mau anjingnya, saya jadi anjingnya Tuhan. Setia, patuh, taat, ya, jujur, mengikut Tuhan sepenuh hati seperti Kaleb. Upahnya Kaleb itu luar biasa. Umurnya panjang juga, ya, dari muda sampai tua dia sama dengan Yosua, dari muda sampai tua setia pada Tuhan, setia melayani. Tidak semua orang jadi tua, tidak. Tapi bisa jadi tua setia dari muda sampai tua, berbicara dengan jujur. Ya, hati-hati. Ya. Tapi saya ingin lanjutkan sedikit tentang anjing. Kalau Kaleb itu anjing yang baik, ya, ada anjing-anjing juga yang tidak baik. Kalau saya katakan anjing-anjing itu, anjingnya itu hamba-hamba Tuhan, maka ada hamba Tuhan yang baik, ada hamba Tuhan yang tidak baik juga. Ada orang Kristen yang baik, ada orang Kristen seperti anjing yang tidak baik. Nah, ini tidak masuk negeri perjanjian. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, Wahyu 22 ayat 15. Tapi Silakan. anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, Nah, anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, pemburu, ya, penyembah-penyembah berhala, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta orang yang tidak jujur, dan yang melakukannya yang melakukan dusta, tinggal di luar. tinggal di luar, tidak masuk kota abadi Yerusalem yang baru. Termasuk jenis anjing-anjing yang anjing, tetapi anjingnya beda dengan anjing Kaleb. Kaleb jujur, ini anjing tidak jujur. Anjing pelahap, rakus. Ya.
Yesaya 56 ayat 11, tolong dibaca. Hati-hati ya, jangan sampai jadi anjing seperti ini. Harus jadi anjing Kaleb. Ya. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Anjing pelahap tidak tahu kenyang, itu artinya apa ya? Rakus. Tidak tahu bersyukur. Tidak tahu berterima kasih. Terus, Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. ini ya, tadi saya bilang kan anjingnya Tuhan itu juga hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Harus menghambakan diri pada Tuhan. Tapi ada yang dari hamba Tuhan ini diberi jabatan gembala-gembala. Diulangi baca Yesaya 56 ayat 11, perhatikan baik-baik. Anjing-anjing pelahap Anjing pelahap, yang tidak tahu kenyang. hamba-hamba Tuhan yang suka melahap tapi tidak tahu kenyang. Terus Dan orang-orang itulah gembala-gembala orang anjing ini, orang-orang yang seperti anjing pelahap ini adalah apa? Gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. tidak bisa mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Tidak mengerti, tidak patuh, tidak taat kepada Tuhan. Pakai menurut jalannya sendiri. Ini anjing liar ini. Ya, terus Masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. ada anjing-anjing yang mengejar laba tidak terkecuali, cuma cari untung dari domba-domba. Susunya diperas, bulunya domba dijadikan pakaian, cuma menghasilkan buat dirinya. Ini saya ingatkan diri saya. Ini pelahap, cuma mengingat diri sendiri, bukan mengingat jemaat Tuhan. Anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Tidak tahu kenyang itu artinya tidak pernah puas dengan apa yang ada. Jangan jadi anjing jenis ini ya. Jadilah jenis Kaleb, patuh, jujur, sepenuh hati ikut Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Nah, kalau anjing-anjing gembala-gembala yang cuma tidak tahu kenyang, makan terus, melahap, malas. Ini anjing pelahap. Ini yang dibilang tinggal di luar, kata Wahyu 22, tidak masuk. Ya. Titus 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, Ya, nabi mereka sendiri pernah Ya. berkata, ya, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. pelahap itu malas. Cuma maunya makan terus. Pelahap tidak pernah puas. Ya. Orang-orang yang tidak pernah puas tidak tahu bersyukur. Orang yang tahu puas, saya bersyukur untuk hari ini Tuhan. Saya bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan saya. Walaupun firman itu memukul saya, tetapi firman Tuhan katakan orang benar memalu. Dan aku suka dipalu oleh orang benar. Saya mensyukuri firman Tuhan. Ya, saya tidak mau jadi anjing pelahap. Terus dibaca. Kesaksian itu benar. Ya, Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, ya. supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ini susah saudara, menegur orang supaya sehat. Tidak gampang untuk menegur. Pekerjaan menegur itu sangat sulit. Ya, jadi Tuhan mau, baik pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, mulai dari saya, kita jangan cuma tahu jadi pelahap, anjing-anjing yang melahap. Tapi jadilah anjing yang segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa kita melayani Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini. Ya.
Yang terakhir kita dengar Yesaya 56. Kita baca dari ayat 9. Kalau tadi cuma baik ayat 11, sekarang ayat 9 sampai ayat 15. Hai segala binatang di padang, Ya, hai segala binatang di hutan, ya, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. ya, Mereka semua tidak tahu apa-apa. ya, Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, ya, tidak tahu menyala. ya. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Tidak boleh jadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin itu temanya, pemimpin-pemimpin yang fasik. Cuma melahap, tidur, tidak tanggung jawab. Terus Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. tidak tahu kenyang, cuma melahap, tidak tahu menggonggong. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala harus bisa menggonggong. Menggonggong itu artinya menegur, memberitahu apa yang salah. Terus, Dan orang-orang itulah gembala-gembala ya, yang tidak dapat mengerti. gembala-gembala yang tidak mengerti. Terus, Mereka semua mengambil jalannya sendiri, dia masing-masing mengejar laba. cuma mengejar untung, melahap, tidak mau rugi. Gembala itu ditandai dengan pengorbanan. Ya, kadang-kadang rasanya orang bisa jadi putus asa. Ya, pekerjaan ini tidak mudah, harus menggonggong, kalau perlu menyalak. Ya, supaya orang sadar. Terus, Datanglah, kata mereka, ya, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. ya, Besok akan sama seperti hari ini, Ya. dan lebih hebat lagi. ya. Jadi dalam dalam Yesaya pasal 56 ayat 9 sampai ayat 12 ini, ya, ini cerita tentang pemimpin-pemimpin fasik, hamba-hamba Tuhan yang seperti anjing pelahap, ya, tidak tahu menyalak, pelahap, tidak tahu kenyang, tidak pernah puas. Gembala-gembala yang tidak mengerti. Gembala-gembala yang mengerti, dia tahu, dia kasih ingat, Tuhan segera datang pada kali kedua. Kita waktunya ini membenahi. Bukan para hamba-hamba Tuhan itu berebut kedudukan. Kedudukan dalam organisasi, kedudukan dalam apa, lalu memimpin organisasi, tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Seorang pemimpin rohani, seorang memberikan keteladanan yang baik, tidak arogan, tidak merasa saya berkuasa untuk memutuskan, bahkan menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi persekutuan. Ya, di mana di situ disampaikan firman Tuhan, menghalangi pembangunan tubuh Kristus. Bisa terjadi yang hamba-hamba Tuhan yang tidak seperti Kaleb, tetapi yang melahap saja, rakus, inginkan kedudukan, porsi duduk, pokoknya saya duduk, tapi bukan tugasnya. Sebab itu saya sangat inginkan di dalam organisasi sinode, karena kita masih membutuhkan organisasi sinode. Sinode itu dibentuk supaya kita punya hubungan dengan pemerintah dengan baik, terdaftar dan mematuhi pemerintah. Tapi tujuan Tuhan bukan berhenti pada organisasi dengan aturan manusia, tapi kita lanjutkan di dalam organisasi inilah, kemudian kita mengembangkan organisme tubuh Kristus dengan tugas 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, pengajar. Membangun tubuh Kristus, bukan berebut cari kedudukan. Jangan seperti dunia politik, ayo dukung saya, maka orang-orang itu disuruh berbes-bes
berbes-bes, saya tanggung busnya, bawa ke sana. Pilih saya, cari nama saya. Ini ketua pemimpin yang tidak benar. Ya, pemimpin yang benar Tuhan yang menentukan. Mengangkat saya, kalau Tuhan mengangkat saya mau jadi seperti Kaleb. Patuh kepada Tuhan. Tidak arogan ngambil kekuasaan itu untuk memutuskan. Sampai celaka sekali kalau dia menghalangi pekerjaan Tuhan. Apalagi menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak boleh punya pemimpin seperti ini, kecuali pemimpin itu mau berubah. Ya. Jangan jadi pelahap. Jadilah hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang baik. Sebab kalau tidak, Wahyu 22 tadi yang kita baca tidak masuk. Tidak masuk. Ya, coba ulangi baca Wahyu 22 tadi. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing Ya, dan tukang-tukang sihir, tukang sihir, orang-orang sundal, orang sundal, orang-orang pembunuh, pembunuh, penyembah-penyembah Ya. berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta ya, dan yang melakukannya tinggal di luar. tinggal di luar. Ini jenis anjing-anjing yang tidak seperti Kaleb, justru menduduki negeri daerah Hebron bagi dia dan keluarga. Ya, juga kita sebagai pemimpin-pemimpin harus juga memimpin keluarga, istri dan anak kita, dan cucu kita, dan cicit kita. Ya. Kalau Tuhan berkemurahan, ya, kalau cucu saya menikah, saya punya cicit. Cicit ini juga kita pimpin. Ya. Tuhan menolong kita. Jadi dua jenis anjing ini, Kaleb dan anjing pelahap. Kaleb itu artinya anjing, tapi anjing ini anjing yang taat dan setia. Ini anjing pelahap yang dikatakan Wahyu 22, 15, ayat 15 tidak masuk. Karena cuma melahap, tidak melakukan tugas dengan baik. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, berterima kasih untuk firman. Kita akan menikmati juga perjamuan suci. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini kesempatan. Hidup ini Gunakan kesempatan tua dan muda. melayani Tuhan. Waktu masih muda Kaleb melayani. Jangan sia-sia Waktu tua dia pun masih melayani. waktu yang Yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Apa yang Kaleb katakan? Hari ini usia saya 85, tapi aku masih kuat. Dan kekuatan ini aku pakai untuk mendaki pegunungan, untuk berperang. Bukan melawan manusia, melawan roh-roh jahat di udara. Membawa gereja Tuhan menjadi tubuh Kristus yang dibangun sampai sempurna. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya ajak, saya dorong orang muda yang masih muda, mari kita ikut Tuhan sepenuh hati. Mari kita melayani Tuhan sepenuh hati. Mari kita manfaatkan hidup ini, anugerah Tuhan ini, untuk tidak disia-siakan, tapi jadi berkat. Seperti Kaleb, seperti Yosua, dari muda sampai tua, tidak ada satu hari pun hidupnya disia-siakan. Saya merindukan menjadi seperti Kaleb berkata, hari ini aku 85, tapi aku berkomitmen dengan Tuhan untuk melayani, menjadi berkat, bukan jadi penguasa, bukan jadi orang yang ambisius. Tapi Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau, setia dan patuh, seperti Kaleb anjing, seperti ordoh dari gereja Katolik itu, Dominikan. Mereka adalah anjing-anjingnya Tuhan. Mereka tidak malu. Katakan sama Tuhan lewat nyanyian ini, hidup ini adalah satu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Nyanyi ke angkat tangan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita siapkan hati kita untuk makan, menikmati persekutuan dengan tubuh, daging, dan darah daripada Kristus. Selagi kita masih kuat, mari kita jadi anjing-anjingnya Tuhan. Tapi bukan jenis anjing Tuhan yang melahap, bukan gembala-gembala yang melahap, bukan gembala-gembala bagaikan anjing yang tidak tahu mengau, menggonggong, mengau, menegur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat itu roti, pakai kesempatan makan perjamuan suci ini, memperbaiki hidup, membenahi apa yang tidak benar, tidak baik. Dan katakan sama Tuhan, biar aku jadi anjing-anjing yang setia, anjing-anjing yang patuh kepada tuannya. Terima kasih Tuhan, dengan segala kelemahan, kekurangan kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan mengaminkan di dalam nama Yesus. Makan perjamuan kudus, mengakui bahwa Allah di dalam Yesus pernah menjadi manusia, daging dan darah. Ketika kita mengakui ini, maka kita tidak di bawah atmosfer antikristus, tapi di bawah atmosfer roh Allah. Angkat itu cawan anggur. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita aminkan dan minum di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, pakai hidupku seperti Kaleb, seperti Yosua di usia yang lanjut. Mereka tetap bersemangat, tetap bertempur, tetap mendaki. Oh Tuhan,
pakailah hidupku berguna selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, serukan ini pakai kami semua. Haleluya, haleluya. Oh Rabbashanda Barabasakarabasu. Biar Roh Kudus memenuhi kami semua. Oh Rabbayalabasakarabayalabasa. Saatnya nanti ku tak berdaya Tuhan, lagi ada waktunya sudah jadi berkah. Oh Tuhan, katakan menyembah terima kasih firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami. Oh Rabbashanda Barabasakarabayalabasaka. Aku masih kuat, masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ada waktunya. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Pakai itu kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Masing-masing kita mohon Tuhan pakai. Mohon hidup kami masih kuat, tua dan muda. Oh Rabbashanda Barabasakarabasu. Saatnya nanti ku tak berdaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sudah jadi berkat. Oh Tuhan, katakan dengan hati yang sungguh, hati yang paling dalam. Pakai hidup saya Tuhan. Ini kebahagiaan dan tidak sia-sia. Ada upah bagi kelelahan kami. Ada upah bagi usaha kami. Kaleb mendapatkan Hebron jadi berkat. Upah kita adalah Yerusalem baru, di mana air mata kita dihapus oleh Tuhan. Jerih lelah kita diganti sukacita. Ini sudah jadi berkat. Mari angkat tangan, tadakan tangan dua-dua. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus sendiri memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kita diberkati untuk memberkati. Jadilah berkat. Jadilah anjing-anjingnya Tuhan yang setia dan taat kepada Tuannya. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.